Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lagi ada di destinasi pertama di hari ini ya. Ada di Padepokan Asmoro Bangun, itu tempatnya di Pakisaji. Dan kita akan kulik nih sejarah tentang topeng Malang, tentang tariannya, dan filosofi-filosofi semuanya tentang topeng Malangan atau budaya Malang yang memang asli nih. Topeng Malang tuh asli dari Malang. Gimana keseruannya? Let's go! Padepokan Asmoro Bangun yang berada di Pakisaji ini selain memiliki murid tari dan masih aktif sampai hari ini, juga tetap eksis untuk membuat topeng full handmade, baik untuk mini souvenir ataupun topeng dengan ukuran asli yang digunakan untuk pertunjukan tari topeng. Saat ini, Padepokan Asmoro Bangun dikelola oleh generasi kedua dari Mbah Karimun, yang tidak lain ialah cucunya yang bernama Pak Tri Handoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Handoyo, panggilannya Handoyo. Saya sekarang pimpinan dari Padepokan Seni Topeng Asmoro Bangun yang ada di Dukuh Gedung Monggo, Desa Karangpanan, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang. Tempat ini sebenarnya sudah mulai tahun 1900 awalnya, kemudian dipakai sebagai tempat untuk pelestarian sampai sekarang. Jadi di tempat kami ada 4 kegiatan pembelajaran yang kami lakukan. Ada latihan nari, karawitan, pembuatan topeng, dan juga ada pertunjukan. Selain itu juga di tempat kami menerima untuk edukasi budaya. Jadi anak-anak sekolah biasanya datang untuk belajar tentang mengenal kebudayaan topeng, kesenian topeng itu seperti apa. Jadi topeng ini dulu dipakai sebagai sarana untuk pemanggilan roh nenek moyang. Dulu di Malang ada kerajaan yang tertua di Malang itu namanya Kerajaan Kanjuruhan. Nah, pada masa itu kira-kira tahun 760 pada masa pemerintahannya Prabu Bajayana, beliau pernah menggunakan media topeng sebagai sarana upacara, namanya upacara serada. Upacara serada adalah upacara untuk memperingati 12 tahun meninggalnya raja sebelumnya. Jadi dahulu pada waktu itu Prabu Bajayana dia ingin menghormati meninggalnya ayahnya namanya Dewa Sima. Jadi menggunakan upacara serada tadi. Nah, upacara serada ini memakai media topeng yang terbuat dari emas. Namanya topengnya disebut Sanghyang Pusposariro. Jadi Sanghyang Pusposariro itu artinya dari hati yang paling dalam gitu. Jadi topeng ini ditempelkan pada boneka. Bonekanya itu terbuat dari rangkaian bunga yang dirangkai, kemudian dia ditempeli boneka, maksudnya ditempeli topeng yang terbuat dari emas tadi, kemudian dia didudukkan di singgasana raja. Nah, pada waktu itu yang wajib berdoa adalah rajanya yang masih aktif, jadi tidak boleh diwakilkan pada juru doa atau pendeta. Nah, kalau dulu namanya berdoa itu kan seperti orang menyanyi, nembang begitu, terus dia tidak hanya diam, dia itu bergerak mengikuti alunan dari tembang itu sendiri. Nah, kemudian topeng ini mengalami zaman keemasan itu pada masa pemerintahannya Kerajaan Majapahit. Jadi pada masa pimpinannya itu Prabu Hayam Wuruk. Jadi di masa itu hampir semua pejabat itu juga diwajibkan untuk bisa menari topeng, termasuk Raja Hayam Wuruk sendiri. Makanya pada waktu itu topeng beralih fungsi menjadi 2. Yang pertama sebagai upacara serada, yang kedua sudah dipakai sebagai penyambutan tamu-tamu kenegaraan. Di Malang itu sebenarnya sudah lama tumbuh suburnya di daerah, tetapi pada tahun 1890 pada masa pemerintahan Bupati Malang yang keempat namanya Raden Syarif atau Raden Suryodiningrat itu, beliau itu mewajibkan para pejabat itu untuk bisa menari topeng, mulai dari lingkungan yang paling bawah, jadi Pak Camat kalau sekarang kepala dinas seperti itu semuanya diwajibkan bisa menari topeng. Nah, dari sini ada 2 orang yang membawa atau menyebarkan ke daerah. Yang pertama namanya Mbah Condro atau Mbah Reni. Ini dia yang menyebarkan ke daerah Malang Timur. Jadi Malang Timur itu kalau sekarang wilayahnya ada di daerah Jabung, Tumpang, Lagato sampai ke lereng Bromo sana. Kemudian satu orang lagi itu namanya Pak Gurawan. Pak Gurawan ini yang dia menyebarkan ke daerah Malang Timur. Jadi termasuk kita di Kedung Monggo, Sumber Pucung, kemudian Jambuer sampai ke lereng Gunung Kawi sana.
Nah, kira-kira tahun 1900 itu muncullah kurang lebih 33 kelompok grup Semalang Raya. Jadi mulai itu perkembangan mulai sangat luar biasa begitu. Topeng Malang itu lebih unik dibandingkan yang lain. Uniknya di mana? Uniknya itu dari bentuk karakternya, kemudian dari ragam hiasnya. Karena perbedaan yang paling menyolok itu di Topeng Malang itu ragam hiasnya itu lebih banyak. Detail ukirannya itu lebih banyak. Kemudian warnanya itu lebih mencolok itu karena degradasi warnanya itu cuma 2. Kemudian yang paling menonjol itu Topeng Malang itu punya namanya tonjolan yang di atas namanya cula. Karena dulu kalau filosofinya itu kan Topeng Malang ini berkembang pada masa kerajaan Hindu Buddha. Dulu itu kan tidak berdiri sendiri-sendiri agama itu. Jadi satu Hindu Buddha. Jadi di sana ada sebutannya Trihita Karana. Tri itu 3, hita kebahagiaan karena penyebab. Ada 3 penyebab kebahagiaan pada simbol di topeng itu. Jadi titiknya itu ada di kening. Di kening itu namanya urna. Itu simbol dari karakter manusia. Manusia itu mempunyai 4 sifat. Jadi dia bisa baik, kemudian bisa jahat, suka humor, dan bisa melebihi binatang. Itu sifat manusia. Tetapi bagaimana kita bisa mengendalikan yang mana yang lebih baik. Kemudian di tengah di ornamennya itu ada simbol namanya sinom. Sinom itu perlambang dari alam semesta. Isinya ada tumbuhan dan binatang. Tumbuhan itu yang memakai adalah tokoh-tokoh yang baik. Jadi tokoh baik itu ada 3 simbol yang dipakai. Ada bunga, daun, dan sulur sebutannya. Sulur itu seperti cabang lah, cabang yang melingkar-lingkar itu. Kemudian yang binatang itu yang memakai tokoh-tokoh yang jahat pada simbolnya. Terus yang terakhir itu ada cula. Cula itu yang tonjolan bagian atas itu. Jadi itu simbolnya penguasa atau Tuhan. Dia adalah pengendali dari alam dan manusia. Ya, kalau bentuk-bentuk tari ini sebenarnya sudah lama, sudah pakem Bu. Sudah pakem mulai dari zaman dahulu. Tetapi sekarang tahapan pembelajaran itu kalau sekarang saya kan ada 3. Jadi anak-anak diajari dulu bagaimana dia itu menari, pokoknya bentuknya itu bagus, tepat dengan irama. Yang kedua, karena memakai properti topeng, jadi anak-anak diajarkan bagaimana dia menggerakkan topeng ini sehingga kelihatan hidup. Yang ketiga baru diajari bagaimana dahulu prosesnya orang belajar dahulu itu sampai dia menjadi penari profesional. Kalau geraknya pakem mulai dari dahulu, cuman kalau sekarang lebih disederhanakan, ngoten mawon. Disederhanakan supaya anak-anak ini peminat belajarnya itu lebih banyak. Nggih, kalau ikut metode yang dulu Bu, sangat luar biasa susah. Kesenian tradisi itu kita memang tidak lepas dengan hubungan dengan dunia yang lain. Tetapi bedanya di kesenian topeng itu kita sepengetahuan saya selama saya mulai kecil sampai sekarang itu penari topeng tidak ada yang sampai trans atau kesurupan. Itu tidak ada di penari topeng di tempat kami loh ya. Ya, karena anak-anak biasanya kami wajibkan kalau kita mau menari, kita tampil wayang topeng itu diibaratkan seperti kita mau beribadah. Jadi harus mandi bersih, kemudian semua pakaian harus ganti. Kalau sudah memakai kostum, tidak boleh banyak bicara, apalagi yang merokok itu tidak boleh. Itu tujuannya supaya nanti kita lebih fokus untuk menampilkan apa yang sesuai dengan tokoh yang akan kita tampilkan. Cuman karena kebutuhan sekarang, itu kadang-kadang durasi itu kalau dulu kan durasi pertunjukan 9-10 jam. Nah, sekarang kadang-kadang permintaan konsumen itu dia hanya wayang topeng hanya durasi 10 menit seperti itu. Tetapi penataan gending ini tetap urutannya tidak boleh berubah. Misalkan kalau gending pelok itu kan ada patetnya itu pelok, bem, pengasih, dan barang. Jadi urutannya ini walaupun dia durasinya pendek tetapi harus tetap itu. Nggih, tetap itu. Enggak, malah biasanya yang kalau durasi pendek biasanya akan kami tampilkan yang intinya. Nggih, inti yang misalkan kalau tari topeng Bapang misalkan yang bentuk yang paling bagus itu biasanya yang akan kami tampilkan. Kalau untuk cerita Panji di kita, kami mempunyai 76 karakter topeng dan itu bisa dipakai untuk 15 cerita Panji. Nah, kalau untuk membedakan dari penokohan untuk pemilihan pemain
Itu biasanya kalau toko panji biasanya kami akan mengambil orang yang dia itu tidak terlalu tinggi, orangnya agak kecil, ngoten. Jadi kalau untuk toko sabrang biasanya tinggi besar orangnya. Kalau toko yang lucu biasanya orangnya gendut pendek. Kemudian kalau binatang biasanya orangnya tinggi sesuai itu. Nah, kalau dalam bentuk ragam geraknya, perbedaan yang paling besar itu, kalau untuk toko yang baik, dia menari itu tidak boleh sampai kelihatan ketiaknya. Contohnya sampai dia mengangkat tinggi, sampai kelihatan tidak boleh. Makanya dia itu selalu menutup pendek, rendah. Tapi kalau untuk toko-toko sabrang, misalnya toko-toko yang antagonis, dia sampai tinggi, sampai kelihatan. Itu perbedaan yang paling besar. Nah, kemudian kalau untuk kostumnya sendiri sekarang perbedaannya hanya warnanya, yang baik itu warnanya hitam, kemudian yang jahat itu warna merah. Jadi untuk membuat topeng itu ada dua macam. Ada yang topeng untuk kualitas souvenir yang memang diperjualbelikan, ada topeng yang khusus dibuat untuk menari. Ini berbeda bahan. Jadi yang untuk diperjualbelikan biasanya kami menggunakan kayu sengon. Kayu sengon ini memang kalau sekarang memang dibudidayakan petani sehingga carinya lebih mudah, harganya lebih murah. Kemudian pengerjaannya juga lebih gampang. Ya, itu dia pengerjaannya mungkin kalau satu topeng itu hanya butuh waktu sekitar 3 hari lah paling lama. Tetapi kalau untuk kayu yang topeng yang dibuat untuk menari, kami biasanya memakai kayu yang jenis yang lain. Contohnya ada kayu kembang, kayu nangka, kemudian kayu beringin, kayu pule, kemudian kayu mentaos. Nah, biasanya kayu-kayu ini usia kayu itu minimal 40 tahun yang kami pakai. Kalau lebih itu malah lebih bagus lagi. Seperti itu. Dan biasanya kayu-kayu ini tumbuh di daerah yang punya spirit yang baik. Contohnya punden, ya, memang kan kalau di punden kayu ini orang tidak berani untuk mengambil, makanya dia itu bisa hidup sampai ratusan tahun. Nah, terus memotong kayu juga tidak boleh tiba-tiba kita memotong. Ibaratnya kita itu tanya dulu. Jadi ada tradisi kecil namanya uger namanya. Misalkan besok pagi kita mau memotong, sore hari kita akan datang ke pohon tersebut. Kita akan membawa bunga 3 warna, kemudian ada pasak dari bambu dan ada dupa. Dupa itu ganjil, bisa 1 bisa 3. Kita meminta izin, kita sampaikan karena pohon itu juga dia akan hidup. Itu kita sampaikan bahwa kami minta izin mau memotong, istilahnya memotong kamu untuk kami pakai untuk topeng besok, apakah diperbolehkan. Nah, setelah kami berdoa, pasak akan kita tancapkan kuat itu di pohon tersebut, di pohonnya, ya kita pukul kuat, pokoknya ditarik aja itu enggak bisa kok. Nah, besok akan kita lihat kalau pasak ini dia lepas, berarti dia belum mau untuk dipotong. Jadi kita harus memilih pohon yang lain, seperti itu. Jadi kita tidak boleh memaksa. Nah, itu kadang-kadang juga berjodoh, Bu. Berjodoh itu tiba-tiba saya ingin membuat karakter tokoh apa gitu kan. Nah, tiba-tiba saya itu ingin pergi ke daerah mana gitu. Itu biasanya ke punden mana gitu. Nah, nah, kami pergi ke sana. Nah, tiba-tiba di sana itu sudah ada dahan yang, kalau dahan jatuh ini biasanya kami sampaikan ke juru kuncinya. Kalau kayu ini boleh dibeli, boleh dimahari, caranya dibeli, berarti topeng ini, bahan baku ini boleh dijual. Kalau ini hanya dikasihkan, berarti kita tidak berhak untuk ini dijual. Jadi membuat topeng itu cirinya, dia itu harus sesuai dengan berdirinya pohonnya. Kalau bawah ya bawah, kalau atas ya atas. Ngoten. Kalau ini dibalik ini pernah kejadian. Ini dibalik, topeng ini kalau dipakai dia tidak bisa dilepas. Maksudnya setelah dia selesai menari dia tidak bisa dilepas topengnya. Itu pengalaman pernah. Makanya kalau saya pribadi, karena itu pengalaman, ya kami sangat berhati-hati untuk topeng yang dipakai itu. Kalau kayu sengon nggih mboten. Kalau untuk membuat satu topeng itu hanya butuh
Kayu panjangnya 22, terus diameter garis tengahnya itu sekitar 18 atau 20. Kalau tekniknya cuman tahapan pembuatan prosesnya aja. Misalkan begini, setelah kayu dibelah itu kemudian dibentuk menjadi segitiga, namanya bakalan. Jadi segitiga bagian atas sama segitiga bagian bawah. Setelah itu membuat bentuk paling tinggi, misalkan hidung dulu, kemudian tempat untuk mata dan mulutnya. Setelah itu memberi batas antara wajah dan ukirannya. Selanjutnya memperjelas karakternya tadi apa, misalnya tokoh antagonis berarti kan matanya kedelen atau bulat. Nah, memperjelas karakternya, baru mengukir bagian ornamennya. Setelah mengukir, dilubangi bagian belakang. Setelah dilubangi, kemudian dihaluskan di kertas gosok, kemudian dicat dasar, baru pewarnaan. Untuk yang diperjualbelikan ya hanya seperti itu. Tetapi kalau untuk yang dipakai menari, itu tahapannya beda. Jadi begini, setelah kita menemukan bahan baku yang kami pakai, biasanya kami akan potong sehingga dia menjadi ganjil. Nah, untuk mengawali bakali itu juga kita harus memilih hari yang baik. Hari yang baik itu ada 3. Ada hari baik menurut umum, hari baik menurut desa, dan hari baik menurut kita sendiri. Jadi kita lebih memilih yang mana. Contohnya begini, hari baik menurut umum. Misalnya hari-hari sakral itu kan biasanya Jumat Legi kan, ngoten kan. Kalau di desa kami itu Senin Legi. Mungkin kalau untuk kita sendiri bisa hari kelahiran kita atau hari kelahiran orang tua kita. Kemudian setelah kita bisa menemukan hari itu, kita memilih, itu kita bisa mengawali namanya bakali. Bakali yang membentuk segitiga itu loh. Nah, segitiga itu biasanya harus ganjil. Tidak boleh 1, 3 atau 5 atau 7. Nah, setelah kita bakali, kita diwajibkan untuk berpuasa 1 hari. Nah, yang membuat lama prosesnya ini sebenarnya pada pembuatan ragam hiasnya. Ragam hias itu diukirannya itu loh. Nah, kalau kita mau mengukir ragam hias itu, misalkan jatuhnya di hari Sabtu Pahing misalkan. Nah, kalau dihitungan di Jawa itu kan ada hitungannya. Sabtu itu 9, Pahing itu 9. Jadi dalam sehari itu kita hanya diperbolehkan untuk membuat tempat rambut, daun atau apapun itu hanya sebanyak 18. Kemudian besok minggunya minggu apa gitu. Itu sesuai dengan jumlah hari itu. Kalau sudah selesai, biasanya topeng ini akan kami bawa ke asal kami mendapatkan bahan itu. Di sana kami biasanya akan berdoa, kami menyampaikan bahwa bahan tersebut akan kami pakai untuk menari. Mungkin kalau dari kami ini yang paling sulit itu adalah regenerasi selanjutnya. Regenerasi yang mau belajar untuk misalkan contohnya tari atau pembuatan topeng apalagi, itu tidak ada. Jadi semuanya sementara yang di kami ini dari keluarga saja. Yang sementara ini mau membantu untuk bisa mendukung itu. Tetapi untuk hal yang lain misalkan tari itu masih peminatnya masih banyak. Kalau harapan saya pribadi, sebuah kesenian tradisi itu tidak hanya sebuah tontonan atau pertunjukan, tetapi ini ada sebuah tuntunan atau pembelajaran hidup yang baik. Jadi dahulu itu kan membuat sebuah pertunjukan tidak asal, tapi melalui ada beberapa sebuah pengalaman yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas. Mungkin harapan saya, alangkah baiknya kalau anak-anak sekarang itu mau mengenal dulu, apalagi mau belajar itu sangat luar biasa sebelum belajar kesenian dari orang lain.